Dua kerajaan besar, dua kekuatan yang pernah menguasai Nusantara, Sriwijaya dan Majapahit. Apakah mereka sekutu atau justru musuh bebuyutan? Mari kita telusuri sejarahnya. Sriwijaya, sang penguasa maritim. Sriwijaya berdiri sejak abad ke-7, adalah kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Kekuatannya terletak pada armada lautnya yang mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Bukti kejayaan Sriwijaya dapat ditemukan dalam Prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi yang mencatat ekspedisi militer serta ekspansi wilayahnya. Selain itu, catatan dari pendeta Tiongkok, Ising, menyebutkan bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang dihormati di Asia. Munculnya Majapahit. Pada akhir abad ke-13, Majapahit muncul sebagai kekuatan baru di Jawa. Berdiri pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, Majapahit berkembang pesat dan memiliki cita-cita menyatukan Nusantara di bawah satu kekuasaan. Keberadaan Majapahit tercatat dalam Prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi yang menggambarkan bagaimana Raden Wijaya mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat untuk melawan serangan pasukan Mongol. Prasasti ini menjadi bukti awal kejayaan Majapahit. Konflik Majapahit versus Sriwijaya. Pada tahun 1290, Majapahit mengirim pasukan di bawah pimpinan Kebo Anabrang untuk menyerang Sriwijaya. Serangan ini berhasil melemahkan Sriwijaya yang saat itu sudah mengalami kemunduran akibat serangan dari luar, termasuk dari kerajaan-kerajaan di India. Menurut catatan dalam Nagara Kertagama, ekspedisi militer ini dilakukan untuk memperluas kekuasaan Majapahit dan menegaskan dominasinya di Nusantara. Selain itu, dalam Prasasti Manjusri tahun 1286 Masehi disebutkan bahwa pengaruh Sriwijaya telah mulai melemah sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Majapahit. Dominasi Majapahit. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit semakin memperluas wilayahnya. Melalui ekspedisi Pamalayu dan diplomasi politik, banyak wilayah bekas Sriwijaya akhirnya dikuasai oleh Majapahit. Inilah yang membuat Sriwijaya perlahan menghilang dari peta sejarah Nusantara. Prasasti Canggu tahun 1358 Masehi menunjukkan bahwa wilayah kekuasaan Majapahit meluas hingga mencakup Sumatera, bekas pusat kekuasaan Sriwijaya. Selain itu, dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Sumpah Palapa Gajah Mada menjadi kunci ekspansi besar-besaran Majapahit ke seluruh Nusantara. Meskipun Sriwijaya runtuh, pengaruhnya tetap terasa dalam budaya dan perdagangan di Nusantara. Bahkan setelah dikuasai Majapahit, beberapa wilayah bekas Sriwijaya tetap memainkan peran penting dalam jaringan dagang regional. Sejarah mencatat bahwa kejayaan kedua kerajaan ini meninggalkan warisan budaya yang luar biasa bagi Indonesia. Jadi, apakah Sriwijaya dan Majapahit bermusuhan? Ya, dalam sejarahnya Majapahit berhasil menaklukkan Sriwijaya. Namun warisan keduanya tetap hidup dalam sejarah Nusantara. Apa pendapatmu tentang hubungan kedua kerajaan ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.